Selamat pagi, Tribi. Edisi Minggu 21 Mei 2023. Sejumlah informasi terkini seputar dunia olahraga telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Cerita kiper timnas Indonesia yang cemas dihujat satu Indonesia gara-gara Bagas Kava bikin blunder. Diketahui penjaga gawang menjadi posisi vital dalam sebuah tim sepak bola. Selain menjadi tembok pertahanan terakhir, tak jarang seorang kiper juga menjadi motor serangan di garis pertahanan. Pada prosesnya, tak jarang para kiper harus menerima posisi sulit saat pemain bertahan atau rekan setimnya melakukan blunder yang berujung fatal. Sehingga imbas kondisi itu, tak sedikit kiper yang terlihat emosi dan meluapkan amarahnya kepada pemain yang melakukan blunder. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Hernando Ari Sutaryadi. Ia adalah kiper yang baru saja membela timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Ia justru lebih memilih mendukung rekan setimnya untuk bangkit ketimbang marah-marah. Justru Hernando Ari mengatakan, jika memarahi pemain akan membuat mental mereka menurun. Hernando Ari menceritakan pengalaman terkait hal tersebut. Ia menuturkan jika ia lebih suka menenangkan rekan setimnya alih-alih memarahinya. Dan hal itu terjadi ketika Bagas Kava melakukan blunder yang akhirnya berujung gol bunuh diri. Itu terjadi dalam laga timnas Indonesia U22 kontra Vietnam di babak semifinal SEA Games 2023. Pada kondisi tersebut, Hernando Ari mengaku terus memberikan dukungan untuk Bagas Kava agar bisa kembali tenang dan tampil solid. Sekedar informasi, pada SEA Games kemarin, Hernando Ari dipercaya tampil oleh pelatih Indra Syafri dalam 5 pertandingan. Pada kesempatan itu, Hernando pun sukses menghasilkan nirbobol atau clean sheet dalam 2 pertandingan. Rinciannya yaitu pada saat Indonesia melawan Filipina dan Indonesia melawan Myanmar. Media Thailand sebut jika Ramadan Sananta adalah biang kerok kericuhan di final SEA Games 2023 Kamboja. Media Thailand tuding striker timnas U22 Indonesia tersebut menjadi biang kerok kerusuhan. Diketahui pertandingan final SEA Games 2023 antara timnas U22 Indonesia versus Thailand berlangsung ricuh. Kejadian tersebut terjadi saat Indonesia berhasil mencetak gol di menit 97 melalui kaki Irfan Jauhari. Lantas gol itu memicu perkelahian hebat yang melibatkan beberapa pemain dan ofisial dari kedua kubu. Tapi rupanya media Thailand memiliki sudut pandang yang berbeda. Salah satu media mereka menuding sosok striker timnas U22 Indonesia Ramadan Sananta yang menjadi biang kerok kerusuhan di partai final. Thairat mengklaim selebrasi yang dilakukan Sananta di menit-menit akhir di babak kedua memicu kekesalan dari kubu Thailand. Di mana yang dimaksud ketika Sananta berlari di sisi bangku cadangan Thailand dengan membawa bendera Indonesia. Hal itulah yang membuat awal mula ricuh karena dianggap tidak menghormati timnas Thailand. Dalam video yang diunggah Thairat, terlihat Ramadan Sananta berlari sambil mengibarkan bendera merah putih melewati bangku cadangan Thailand ketika wasit meniup peluit. Sananta yang sudah ditarik keluar mengira pertandingan telah
selesai seusai dengan keunggulan skor 2-1. Tak hanya Sananta, staf pelatih dan ofisial Indonesia juga sempat melakukan perayaan sebelum sadar jika pertandingan belum sepenuhnya rampung. Pihak dari kubu Timnas U22 Indonesia mengira tiupan peluit wasit adalah tanda laga berakhir. Tapi ternyata peluit tersebut adalah pelanggaran dan tendangan bebas kepada Thailand. Ketika laga dilanjutkan, Thailand justru mencetak gol penyama kedudukan. Dan kemudian pada momen itu, Thailand langsung membalas dengan merayakan selebrasi di depan bench Timnas U22 Indonesia dan berujung keributan yang pertama. Lalu keributan kedua terjadi di babak extra time saat Irfan Jauhari mencetak gol ketiga bagi Indonesia. Pada keributan kedua itu situasinya lebih panas. Bahkan manajer Timnas U22 Indonesia Sumarji sampai menjadi korban bogem mentah dari official Thailand. Buntut keributan itu, wasit pun langsung menghujam kartu merah kepada kedua kubu. Di sisi lain, imbas gesekan ricuh tersebut, Piapong Pueon yang merupakan salah satu legenda sepak bola Thailand mengatakan jika pelaku pukulan kepada Sumarji harus diberi hukuman berat. Kasus pelecehan dianggap menjadi penyebab Malaysia gagal meraih target SEA Games edisi 32 2023 Kamboja. Direktur Divisi Atlet Dewan Olahraga Nasional Malaysia, Jeffrey Ngadirin, menyebutkan penyebab prestasi Malaysia tak ada peningkatan. Malaysia kembali tak bisa bersaing di 5 besar SEA Games 2023 kali ini. Skuad negeri jiran hanya finish di urutan ke-7 dengan raihan 34 emas, 45 perak, dan 97 medali perunggu. Di total Malaysia hanya mengumpulkan 176 medali. Raihan itu terhitung melorot dari SEA Games 2021 Vietnam lalu. Sebelumnya, kontingen Harimau Malaya sukses memperoleh 39 medali emas. Mereka juga berhasil finish di urutan ke-6. Tapi kegagalan Malaysia untuk bersaing di SEA Games 2023 kali ini ternyata disebabkan karena adanya kasus pelecehan sebelum keberangkatan mereka ke Kamboja. Dikutip dari salah satu sumber, Jeffrey Ngadirin mengklaim jika kasus pelecehan seksual menjadi salah satu penyebab kegagalan Malaysia memenuhi target emas di gelaran SEA Games. Diketahui ada kasus pelecehan seksual dari pelatih kepala terhadap pembalap sepeda gunung wanita. Hal itulah yang sempat mempengaruhi motivasi atlet untuk berjuang meraih medali menurun. Jeffrey menjelaskan adanya dugaan insiden pelecehan seksual tersebut terjadi pada bulan Maret lalu. Imbas insiden itu sangat berdampak buruk bagi tim, hingga bahkan mereka gagal mencapai podium. Jeffrey mengatakan jika Malaysia telah kehilangan target 22 medali emas di 9 cabang olahraga. Selain kasus pelecehan, ada
kejegalan lain yaitu di mana adanya deretan aturan naturalisasi pada tim kriket putra. Mereka kehilangan medali emas dan hanya bisa membawa pulang medali perak sebagai hadiah hiburan. Padahal tim kriket putra sedang dalam performa puncak setelah menempati peringkat pertama di Asia Tenggara. Kehadiran 13 pemain naturalisasi asal India dan Pakistan di tim kriket Kamboja menggagalkan 3 medali emas milik Malaysia. Selain itu ada juga dari cabang olahraga judo, di mana tuan rumah justru menggunakan eksponen kelahiran Jepang. Nasib tak beruntung berlanjut di cabang olahraga lain seperti gagalnya sepak takraw putra dan bulu tangkis yang masih kalah dari Indonesia. Ada juga ketergantungan pada atlet senior juga menjadi penyebab kegagalan Malaysia mendominasi di cabang olahraga renang. Sehingga Malaysia hanya bisa menghasilkan 1 dari 3 emas yang ditargetkan. Begitu pula dengan aturan Muay Thai yang diambil alih tuan rumah menjadi olahraga tradisional Kun Khmer. Sebagai informasi, Malaysia pernah mendominasi medali emas saat mereka ditunjuk sebagai tuan rumah. Di SEA Games Kuala Lumpur 2017, Malaysia sukses memuncaki klasemen dengan 145 emas. Namun untuk gelaran SEA Games selanjutnya, Malaysia terus mengalami penurunan. Seperti pada 2 tahun selanjutnya di 2019, prestasi Malaysia menurun menjadi 56 saja. Dan kian menurun hingga 2023 yang hanya mendapatkan 34 medali emas. Jeffrey mengaku hal ini akan menjadi pelajaran bagi olahraga timnas Malaysia. Rinov Rivaldi, salah seorang pemain bulu tangkis Indonesia yang panen hujatan selesai tim gagal total di Sudirman Cup 2023. Di mana ia menantang gelut netizen selesai tim badminton Indonesia dihujat lantaran gagal total di Sudirman Cup 2023. Diketahui tim badminton Indonesia hanya finish di babak perempat final selesai takluk di tangan Cina dengan skor 0-3. Bertanding di Suzhou Olympic Sport Center Cina, Jumat 19 Mei, 3 wakil Indonesia tak mampu menyumbang poin 1 kali pun. Salah satunya adalah Rinov Rivaldi. Berpasangan dengan Gloria Wijaya, Rinov harus mengakui keunggulan pasangan Cina Zheng Xiwei Huang Yaqiong setelah kalah dengan skor 21-13, 21-23 dan 11-21. Selain itu, kekalahan juga dialami pemain tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Ia gagal meraih poin setelah kalah dari Si Yuki dengan skor 21-14 dan 22-20. Lagi-lagi hasil kurang memuaskan diraih tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Ia kalah dari Chen Yufei dalam permainan 2 set yang berakhir dengan skor 22-20 dan 21-12. Dengan kekalahan itu, maka Indonesia secara otomatis tak mampu melaju ke babak semifinal dan harus pulang lebih cepat dari ajang Sudirman Cup 2023.
Gagal total di Sudirman Cup 2023, para penggawa merah putih pun tak luput dari cibiran dan kritikan netizen. Dalam unggahan di salah satu akun Instagram Sabtu 20 Mei, terlihat seorang netizen yang memberikan kritik dan hujatan kepada Rinov CS, di mana tertulis, "Jangan pernah semangat dan teruslah kalah, apalagi ginting, mending main pakai rok saja, malu-maluin." Rupanya kritikan itu memancing emosi Rinov. Ia pun lalu mengajak netizen tersebut untuk sparring di atas ring. Dengan menuliskan di kolom komentar, "Ngering yuk bro, adu jantan aja kita." Terus berlanjut, netizen tersebut lantas merespon komentar Rinov dengan satu kata, "Heleh." Tak tinggal diam, Rinov pun kembali mengirimkan pesan kepada oknum tersebut dengan menuliskan, "Jawablah, jangan jadi pengecut jantan, udah di DM tuh." Kemudian pengguna lain justru menimpali dengan menuliskan, "Yalah bang, gini aja kena mental. Udah fokus turnamen selanjutnya. Hasil ini jadiin motivasi buat terus berkembang. Yakin kok Sudirman bisa kembali ke tanah air." Sebagai informasi, saat berhadapan dengan Cina, Indonesia justru mengandalkan pasangan baru Rinov Gloria. Dan hal itu bisa dikatakan sebagai sebuah kejutan mengingat mereka belum pernah menjadi rekan duet pada turnamen-turnamen sebelumnya. Hendra Setiawan tebar ancaman jelang Olimpiade Paris 2024. Hal itu membuat pemain muda alias junior Watut waspada. Diketahui salah satu pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia itu sudah menebar ancaman demi bisa meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Tentu ambisi Hendra tersebut patut diwaspadai oleh para pemain muda. Walau sudah berusia 38 tahun, tapi daya juang Hendra masih tinggi dan belum ingin untuk pensiun dari dunia bulu tangkis. Dalam unggahan di akun Instagramnya @hendra_sansan, Sabtu 20 Mei, Hendra terlihat memposting sebuah foto yang menunjukkan tulisan Paris 2024. Rekan duet Muhammad Ahsan tersebut juga menuliskan sebuah caption yang mengisyaratkan bahwa ia siap berebut tiket untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Ia menuliskan, "War tiket Coldplay udah nggak kebagian, saatnya war tiket Olimpiade Paris 2024. Sontak, unggahan Hendra itu pun langsung dikomentari oleh pasangan timnya, Ahsan. Sependapat dengan Hendra, Ahsan juga mengaku siap berperang demi bisa menyegel tiket Olimpiade Paris 2024. Ia pun menuliskan komentar, "Mari kita berwar-war." Tak hanya Ahsan, Fajar Alfian juga berharap bisa berangkat ke Paris untuk tampil di Olimpiade 2024. Fajar pun menuliskan, "Dua pasang sama aku ya best Titi." Sebagai informasi, Olimpiade Paris 2024 baru akan digelar pada 26 Juli hingga 11 Agustus tahun depan. Walaupun begitu, para atlet sudah saling beradu kekuatan demi bisa meraih poin untuk bisa tampil di ajang tersebut. Untuk cabang olahraga bulu tangkis, perhitungan poin kualifikasi Olimpiade dimulai sejak 1 Mei 2023 hingga 8 April 2024. BWF juga telah memastikan terkait kuota para atlet yang akan bertanding. Sebanyak 172 slot telah disiapkan, terdiri dari 86 pebulu tangkis pria dan 86 untuk pebulu tangkis putri.
Sedangkan di nomor ganda, setiap negara memiliki kesempatan untuk mengirimkan 2 wakil. Dengan catatan, negara tersebut berada di posisi di 8 besar Race to Paris. Tentu Hendra Ahsan memiliki peluang besar untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Sekilas informasi, Hendra pernah meraih medali emas Olimpiade 2008 silam. Kala itu Hendra dipasangkan dengan almarhum Markis Kido. Isu kekasih baru Marc Marquez berawal dari unggahan cincin di jari manis via Instagram. Kini isu kekasih baru Marc Marquez menjadi salah satu bahasan hangat di kalangan pecinta ajang balap MotoGP 2023. Di sela libur balapan MotoGP 2023, Marquez membuat heboh lewat unggahan di Instastory media sosial pribadinya pada Jumat 19 Mei 2023. Dalam unggahan itu, Marquez memperlihatkan foto 2 tangan di mana salah satunya mengenakan cincin di jari manis. Sontak, unggahan pembalap andalan Repsol Honda itu menarik atensi karena selama ini Marquez jauh dari kabar soal percintaan. Terakhir kali pembalap berjuluk The Baby Alien itu menjalin kisah asmara adalah pada tahun 2022 dengan Lucia Rivera Romero sebelum akhirnya kandas di tengah jalan. Berbagai reaksi muncul di media sosial khususnya Twitter dan Instagram. Tak sedikit unggahan Marquez tersebut dilabeli sebagai hari patah hati sedunia. GP Mania kemudian bertanya-tanya siapa wanita yang beruntung yang berhasil meluluhkan pria pemilik 8 gelar juara dunia tersebut. Sejumlah media Spanyol menyebut satu nama yaitu Gemma Pinto, wanita yang kini disebut tengah menjalin hubungan asmara dengan Marquez. Teori cocok logi antara unggahan dari Marquez dan momen postingan terakhir yang diberikan oleh Gemma terbilang selaras. Wanita yang bekerja di krem tersebut belum lama merayakan hari ulang tahunnya yang ke-26. Dalam unggahan terakhirnya, sejumlah foto diposting oleh Gemma. Dan dalam salah satu unggahannya, terlihat adanya cincin di jari manis sama dengan apa yang ada dalam Instastory Marc Marquez. Kode Gemma tengah menjalin kisah asmara ini menguat setelah Instagramnya juga di-follow oleh sesama pebalap MotoGP yaitu George Martin. Selain itu, kode soal hubungan asmara Marquez dengan Gemma juga disampaikan oleh Alex Espargaro. Dalam podcast MotoGP berjuluk Last on the Bricks Sabtu 13 Mei, Espargaro mengatakan dalam Summer Break MotoGP 2023. Ia mengatakan jika nanti atau pada bulan Juli mendatang ada pembalap yang akan melakoni sesi tunangan. Apa yang disampaikan oleh pembalap asal Katalan itu menguat kode bahwa Marquez akan segera menaiki satu jenjang lebih serius dengan kekasih barunya tersebut. Walaupun begitu, MotoGP 2023 pada jeda paruh pertama musim memang digunakan oleh para pembalap untuk meresmikan hubungan asmara mereka. Salah satunya ialah Luca Marini. Kabarnya adik Valentino Rossi ini akan menikah dengan Marta Vincenzi. Sedangkan Francesco Bagnaia disebut belum ingin melepas masa lajangnya bersama sang kekasih dengan alasan agenda padat di MotoGP 2023. Sebagai informasi, MotoGP 2023 libur balapan untuk kurun waktu 3 minggu sebelum kembali balapan di sirkuit Mugello, Italia, Juni mendatang.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Live Update Sport edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana Tribuners, setelah jeda Yesi akan kembali menemani Anda dalam program Live Update Seleb. Masih bersama Yesi Winata yang akan menemani Anda dalam program Live Update Seleb edisi 21 Mei 2023. Dalam beberapa waktu ke depan akan kami sajikan informasi seputar kehidupan selebriti Indonesia terkini. Selengkapnya hanya di Live Update Seleb. Gugatan cerai Desta terhadap Natasha Rizky menuai sorotan publik. Banyak orang yang tak menyangka karena keduanya dinilai jauh dari isu miring. Petugas keamanan di perumahan Desta Khairul membeberkan perilaku Desta dan Natasha Rizky sebelum sepakat untuk bercerai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, wartawan Warta Kota, Ihwana Mutuah Miko, yang kini telah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ihwana untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Yesi. Untuk penjaga keamanan di rumah Desta sendiri sempat membeberkan soal perilaku Desta di kediamannya. Desta dikenal sebagai orang yang dermawan karena dia suka sekali membenahi seperti pos satpam, jalanan yang ada di sekitaran rumahnya. Lalu penjaga keamanan sendiri sempat kaget karena mendengar kabar perceraian dari keduanya antara Desta dan Natasha Rizky. Mengingat keduanya disebut selalu berpergian bersama dan tak pernah terdengar cekcok sekalipun dari dirinya yang pos satpamnya tak jauh dari rumah Desta. Beberapa kali berkomunikasi dengan Desta tak pernah terlihat dan tercium jika rumah tangganya sedang di ujung tanduk seperti itu. Lalu sempat juga bertanya dengan tetangga-tetangganya, banyak yang menyayangkan atas keputusan Desta menggugat cerai Natasha Rizky. Melihat mereka menilai bahwa Natasha atau Caca adalah wanita yang soleha dan cocok dengan Desta. Seperti itu rekan Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Ihwana Mutuamiko. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan petugas keamanan di perumahan Desta Khairul. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Pak. Khairul. Pak, ini kan belakangan beredar kabar Pak Desta menggugat. Untuk Pak Desta sendiri, Pak Desta tuh kayak apa sih Pak? Kalau lagi di rumah kayak gini? Ya biasa aja. Kayak wajarnya penghuni sini lah. Saling tegur sapa begitu biasanya. Kalau untuk istrinya sendiri sama Pak Desta suka bersosialisasi Pak? Suka. Keluar rumah gitu? Ini yang bangun semua dia. Nih, pos ditingkatin sama dia. Pos bintang jadi pos bintang 2 di mana-mana kan pos bintang 1 loh. Ini juga di aspal dia. Berarti termasuk peduli ya Pak? Peduli banget dia sama karyawan. Sama karyawan. Berarti Bapak udah bareng-bareng sama Pak Desta di sini Dari udah berapa awal lama? Pak Desta pindah? Dari awal, dari rumahnya masih bedeng, masih tanah kosong. Oh udah jaga ya Pak? Dari pertama dia nanya nanya di sini banjir apa enggak gitu, kata dia enggak sih kalau di sini mah. Ini untuk rumahnya sendiri yang mana Pak? Dua ini ya? Iya, Berarti ini ya? yang jembatan ini. Kalau yang sebelah sini garasi, yang ini Baru rumahnya. Ya. Berarti udah berapa tahun tuh sekitarnya? tinggal di sini? Tinggal di sini. Desta Mahendra akui menyesal menggugat cerai Natasha Rizky. Sebut sudah pisah rumah sejak 2022 lalu. Diketahui kini Desta Mahendra telah menggugat cerai istrinya Natasha Rizky. Melalui pengacara Desta yaitu Hendra Kasiregar menjelaskan bahwa keputusan Desta menempuh jalur perceraian dianggap sebagai jalan terbaik. Sang pengacara mengatakan jika itu merupakan suatu penyesalan, tapi juga merupakan salah satu jalan terbaik. Bahkan Hendra menyebut hingga saat ini Desta memang belum bicara mengenai perceraiannya secara langsung. Lebih lanjut, Hendra menyampaikan bahwa Desta dan Natasha sudah sekitar setahun
berpisah rumah. Bahkan saat Lebaran lalu, Hendra mengatakan bahwa Desta sudah merayakannya tanpa Natasha Rizky. Hendra menyebut anak-anaknya juga telah tinggal bersama Natasha. Walaupun begitu, Hendra menyebut bahwa komunikasi keduanya juga masih baik-baik saja. Pun keduanya masih mengurus anak-anak secara bersama. Dalam kesempatan yang sama, Hendra juga menjelaskan jika perceraian tersebut sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dan menurut Hendra, keputusan itu tidak ditempuh dalam waktu yang singkat. Hendra juga menambahkan alasan Desta melayangkan gugatan adalah ketidaksamaan visi dan misi antara dirinya dengan Natasha Rizky. Di tengah gugatan cerai Desta, Natasha Rizky menghadiri pernikahan Enzy Storia dan Molen Kasetra. Diketahui Enzy Storia menikah dengan Molen Kasetra dan Natasha Rizky turut hadir berseragam dan tampak bahagia. Pada Sabtu 20 Mei, publik dikejutkan dengan adanya pernikahan Enzy Storia dengan Molen Kasetra. Enzy Storia resmi melepas masa lajangnya dan berlabuh di hati Molen Kasetra, kekasihnya selama 2 tahun terakhir. Padahal selama ini Enzy tak pernah mengkonfirmasi adanya hubungan spesial dengan Molen. Dan kini Enzy dan Molen tengah berbahagia merayakan pernikahan mereka. Terlihat para sahabat Enzy berkumpul dalam acara pernikahan, termasuk Natasha Rizky, istri presenter Desta sekaligus sahabat dekat Enzy Storia. Seperti yang diketahui, belum lama ini Natasha Rizky baru saja digugat cerai oleh Desta Mahendra. Bahkan Natasha Rizky termasuk orang yang sulit menonjolkan outfit yang mereka kenakan dengan kebaya berwarna emas dan jari kain songket berwarna merah kecoklatan. Raut bahagia pun terpancar dari wajah Natasha Rizky. Hanya saja sosok Desta tak terlihat di sekitar Natasha Rizky dan rekan-rekannya tersebut. Profil Molen Kasetra, sosok diplomat muda yang kini menjadi suami Enzy Storia. Diketahui kabar gembira datang dari pasangan Enzy Storia dan Molen Kasetra yang mengumumkan pernikahan mereka. Enzy dan Molen dikabarkan resmi menikah kemarin, Sabtu 20 Mei 2023. Enzy Storia mengumumkan kabar pernikahan itu melalui akun Instagram pribadinya. Keduanya pun telah resmi menjadi pasangan suami istri dan tentu saja hal ini sangat mengejutkan banyak orang. Banyak pula artis Indonesia yang menyambut baik kabar pernikahan mereka. Profil suami Enzy Storia, Molen Kasetra, memiliki nama lengkap Maulana Kasetra. Ia lahir pada tanggal 30 Agustus 87. Kini ia berusia 35 tahun dan lulus dari Universitas Trisakti dengan jurusan manajemen. Kemudian ia menyelesaikan gelar masternya pada Universitas Nasional Singapura dengan mengambil jurusan administrasi. Molen Kasetra juga sempat
sempat bekerja di bawah naungan Dr. Nur Hasan Wirajuda. Molan Kasetra memulai karirnya di dunia hiburan sebagai penyiar radio. Saat ini ia menjadi anggota grup podcast BKR Brothers, di mana Molan Kasetra bersama dua anggota lainnya, Rio Wicaksono dan Bobby Mandela. Selain itu, Molan Kasetra telah terjun ke dunia politik sebagai diplomat. Ia pernah menjabat sebagai staf Badan Pengkajian dan Pengembangan Kemenlu dan staf Dewan Pertimbangan Presiden. Kini diketahui ia bekerja di KBRI Washington DC, Amerika Serikat. Di sana Molan Kasetra menempati posisi sebagai second secretary. Molan aktif membagikan aktivitasnya di akun Instagram pribadi miliknya @molankasetra. Bantahan Dr. Richard Lee terkait menyuruh Inara Rusli mengubah penampilan demi menjadi brand ambasador skincare-nya. Diketahui Dr. Richard Lee dengan tegas membantah jika dirinya tidak pernah memerintahkan Inara Rusli untuk mengubah penampilannya. Menurut Dr. Richard Lee, Inara Rusli mengambil keputusan besar dengan merubah penampilannya demi menghidupi ketiga anaknya. Bahkan kini Virgon berniat untuk memperebutkan hak asuh anak saat menggugat cerai Inara Rusli. Tapi rezeki memang sudah ada yang mengatur. Kini Inara langsung ditunjuk Dr. Richard Lee untuk menjadi brand ambasador produk skincare miliknya. Kontrak kerja ini jugalah yang disebut-sebut menjadi alasan Inara mengubah penampilannya. Dr. Richard Lee mengatakan dalam sebuah tayangan YouTube pada Sabtu 20 Mei, di mana dalam kontrak tidak ada kewajiban untuk membuka cadar, tidak ada sama sekali. Dengan tegas, Dr. Richard Lee menyampaikan bahwa Inara Rusli memang sudah berniat untuk mengubah penampilannya jauh sebelum kontrak pekerjaan dengannya. Ia mengatakan jika ia tidak mendengar langsung dari Inara, tapi ia mendengar dari Ustadz Dery Sulaiman. Lebih lanjut, Dr. Richard Lee meminta kepada publik untuk melihat sisi positif dari keputusan Inara Rusli, yaitu demi menafkahi ketiga buah hatinya di masa depan. Sebagai informasi, Inara Rusli menegaskan ingin kembali bekerja lagi tanpa bergantung pada suaminya, Virgon. Sebelumnya, Inara Rusli sempat hadir dalam podcast YouTube Richard Lee dan akhirnya bersepakat untuk menjadi brand ambassador skincare milik Dr. Richard Lee. Melalui konferensi pers dengan para awak media, Dr. Richard Lee akhirnya secara resmi menunjuk Inara Rusli menjadi brand ambassador pada Jumat 19 Mei 2023. Selain menjadi brand ambassador, Inara Rusli pun juga terpilih menjadi simbol Strong Mom. Diakui Dr. Richard Lee, Inara Rusli sedang berada dalam posisi yang dilema. Menurutnya, perempuan seringkali berada dalam posisi rentan, terlebih saat menjelang perceraian.
Daftar pemenang Putri Indonesia 2023 dan kontes kecantikan internasional yang akan diikuti. Akhirnya teka-teki siapa penyandang gelar Putri Indonesia 2023 terjawab sudah pada Jumat 19 Mei 2023 malam. Wakil dari Jawa Barat, Farhana Nariswari, sukses meraih gelar Putri Indonesia 2023. Dalam malam Grand Final Putri Indonesia 2023 yang berlangsung di Jakarta, Farhana Nariswari sukses menyisihkan 44 finalis Putri Indonesia. Ia pun akan bertugas sebagai Putri Indonesia 2023 selama setahun. Selain itu, Farhana Nariswari yang merupakan sarjana kedokteran akan dikirim ke kontes kecantikan internasional. Farhana akan mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional 2023. Ia berhasil menyelesaikan babak demi babak dalam ajang kecantikan yang digelar Yayasan Putri Indonesia, termasuk tampil apik dalam sesi tanya jawab di babak 3 besar Putri Indonesia 2023. Hingga akhirnya Farhana Nariswari dimahkotai Borobudur merah oleh Putri Indonesia 2022 Laksmi Syarida Nivi Suwardana. Dengan gelar ini, Farhana Nariswari akan dikirim ke ajang Miss Internasional 2023 yang akan digelar di Jepang pada 26 Oktober 2023 mendatang. Sebagai informasi saja, selain Farhana Nariswari, ada 2 pemenang lain dari ajang Putri Indonesia 2023 yang akan dikirim ke kontes kecantikan internasional tersebut. Selain itu, yang menjadi runner-up 1 Putri Indonesia 2023 diraih oleh wakil Jawa Timur, Yasinta Aurelia. Mahasiswi ilmu komunikasi ini berhak atas Putri Indonesia Pariwisata 2023. Ia dimahkotai oleh Cindy May Maguire yang menjadi runner-up 1 Putri Indonesia 2023. Di ajang internasional, Yasinta Aurelia akan menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Supranasional 2023. Rencananya Miss Supranasional 2023 akan digelar pada 14 Juli 2023 di Polandia. Dengan kemenangan Yasinta Aurelia di ajang Putri Indonesia 2023, ini adalah ketiga kali Provinsi Jawa Timur berhasil finish di 3 besar ajang Putri Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Pada edisi sebelumnya, yaitu 2020 dan 2022, wakil Jawa Timur berhasil lolos ke babak 3 besar Putri Indonesia. Terakhir ada wakil dari Lampung, Lulu Zaharani Krisna Widodo yang meraih juara runner-up 2 Putri Indonesia 2023. Dengan posisi ini Lulu Zaharani menyandang gelar Putri Indonesia Lingkungan 2023. Dalam gelaran semalam, Lulu Zaharani dimahkotai Borobudur biru oleh runner-up 2 Putri Indonesia 2022, Adinda Kresheila. Nantinya Lulu akan mewakili Indonesia di ajang Miss Charm 2024 yang akan digelar di Vietnam pada Februari 2024. Ini adalah kali pertama YPI mengirimkan wakilnya ke ajang yang baru didirikan pada 2019 lalu. Sebelumnya Miss Charm 2023 Indonesia diwakili oleh Olivia Aten dan berhasil meraih posisi sebagai runner-up. Selain memberikan 3 penghargaan utama, YPI juga memberikan sejumlah penghargaan khusus. Bedanya, para pemenang penghargaan ini tidak akan dikirim ke kontes kecantikan internasional. Dan berikut daftar pemenang penghargaan khusus pada Putri Indonesia 2023.
Nadine rela habiskan puluhan juta untuk pelihara kucing, akui sebagai obat kesepian hingga hiburan ketika penat. Selebgram Maya Nadine memiliki hobi memelihara kucing sebagai teman bermainnya di rumah. Ia bahkan tak ragu mengeluarkan budget hingga puluhan juta demi bisa mendapatkan kucing lucu yang diinginkannya. Bahkan ada salah satu kucingnya yang ia beli dengan harga mencapai 20 juta rupiah yang hingga kini menjadi kucing kesayangannya. Ada beberapa ekor kucing yang sudah ia pelihara sejak beberapa waktu lalu. Ia mengakui jika bermain dengan kucing menjadi salah satu hiburannya ketika sudah penat pada pekerjaan. Selain untuk menghilangkan penat dan lelah, Maya Nadine memelihara kucing karena untuk mengobati kesepian. Diakuinya harga perawatan kucing Maya pun hampir sama dengan biaya shoppingnya yang tidak sedikit itu. Tapi walaupun begitu, ia tetap menikmati kebersamaannya dengan Annabul alias anak bulu, sebutan umum untuk hewan peliharaan berbulu seperti kucing. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update Seleb edisi hari ini. Terus saksikan tayangan live update hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update.
Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami Adalah sajikan landas untuk tersebut, Anda. menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota. Seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami Adalah sajikan landas untuk tersebut, Anda. menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News. Selamat pagi Tribuners, saya Rima Anggi kembali menjumpai Anda dalam live update mancanegara edisi Minggu 21 Mei 2023. Pagi ini akan kami sajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Inilah live update selengkapnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Zelensky tiba di Bandara Internasional Hiroshima, Jepang sekira pukul 15:45 waktu Jepang pada Sabtu 20 Mei kemarin. Kehadirannya mendapat pengamanan yang sangat ketat, bahkan bisa dibilang lebih ketat daripada pengawalan untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Turun dari pesawat, Zelensky langsung menyalami Seiji Kihara, Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Jepang, yang juga orang paling dipercaya PM Jepang Fumio Kishida. Kemudian ia menyalami Duta Besar Ukraina untuk Jepang, yakni Sergei Korsansky, dan langsung menuju mobil khusus anti peluru yang sudah disiapkan untuknya.
Mobil yang ditumpangi Zelensky dikawal 8 mobil pasukan khusus dan pasukan motor polisi khusus Jepang sebanyak 4 unit di depan. Di tengah jalan, Zelensky dielulukan masyarakat Jepang yang mengibarkan bendera Ukraina dan Jepang secara bersamaan. Menggunakan jalan tol, Zelensky memasuki tempat utama KTT di bekas daerah Ujina untuk menghadiri KTT G7 Hiroshima. Presiden Zelensky tiba di lokasi KTT G7 Grand Prince Hotel Hiroshima sekitar pukul 16:40 waktu Jepang. Sayangnya ia tidak ikut berfoto bersama rombongan kepala negara lain seperti Presiden Indonesia Joko Widodo di sana. Sementara itu, menurut Brasil, Presiden Zelensky sudah menyiapkan jebakan sebagaimana dilaporkan media Bloomberg. Zelensky mengirim rekannya dari Brasil, Lula da Silva, tawaran untuk bertemu di sela-sela KTT G7, namun belum mendapat tanggapan. Sisi Brasil takut Kiev memaksakan tindakan yang tidak diinginkan. Pejabat mengatakan Brasil tidak memiliki masalah bertemu dengan pemimpin manapun, tapi itu tidak boleh dipaksakan. Zelensky diperkirakan akan muncul secara pribadi di KTT kelompok 7 negara di Jepang akhir pekan ini untuk membuat seruan langsung kepada sekutu untuk meningkatkan dukungan militer bagi Ukraina. Para pemimpin negara demokrasi terkaya di dunia bertemu di KTT G7 untuk membahas ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia, Cina, perubahan iklim, dan masalah lainnya. Kunjungan ke Jepang akan menjadi perjalanan internasional profil tinggi untuk Zelensky karena dia berusaha mendapatkan lebih banyak bantuan dari Barat untuk perang Ukraina melawan Rusia. Zelensky baru-baru ini mengunjungi beberapa negara Eropa dan Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri Rishi Sunak dan dia sering membuat alamat virtual kepada pemerintah yang mendukung Ukraina. Namun Zelensky jarang meninggalkan Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu pada Februari 2022. Perjalanan Zelensky ke G7 akan menjadi pergantian peristiwa yang dramatis yang dimaksudkan untuk menggarisbawahi kebutuhan mendesak Kiev akan persenjataan yang lebih canggih dari Barat saat bersiap meluncurkan serangan balasan besar untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia di timur Ukraina. AS dan sekutunya terus mengirimkan sistem senjata yang lebih canggih ke Ukraina seiring dengan berlanjutnya perang. Tetapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menolak untuk mengirim jet tempur F-16 Ukraina dan memenuhi tuntutan lain untuk bantuan militer yang lebih kuat karena khawatir langkah tersebut dapat meningkatkan ketegangan dengan Moskow. Selain Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Joko Widodo juga termasuk dalam pemimpin negara non-G7 yang menghadiri KTT G7 di Jepang. Presiden Jokowi mendapat undangan khusus dalam KTT tersebut. Jokowi sampai di Jepang pada Sabtu 20 Mei 2023. Nampak Presiden Joko Widodo dengan jas abu berada di barisan depan para kepala negara. Diketahui kelompok 7 negara maju adalah Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, Prancis, serta Uni Eropa. Presiden Joko Widodo termasuk di antara 8 negara bukan anggota G7 yang diundang. Selain Joko Widodo, 7 kepala negara atau pemerintahan lain yang diundang itu antara lain dari Australia, Brasil, Komoro mewakili Uni Afrika, Cook Island, Ketua G20, India, Korea Selatan, dan Vietnam. Indonesia diundang dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menghadiri KTT G7 itu. Pada Sabtu 20 Mei, seluruh kepala negara G7 termasuk kepala negara yang diundang melakukan pertemuan. Di sela-sela pertemuan para kepala negara, nampak Presiden Jokowi berbicara sejenak dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelum rapat digelar. Setelah pertemuan diadakan, foto bersama dengan latar belakang Laut Hiroshima. Namun, ada momen menarik ketika sebelum foto bersama dimulai.
Saat semua kepala negara dan kepala pemerintahan hendak berfoto, terlihat satu baris di depan kosong. Dilihat dari laman The Page yang disiarkan langsung, ternyata Presiden Jokowi yang ditunggu oleh para kepala negara itu untuk berfoto. Jokowi tampak menempati baris depan yang kosong untuk foto bersama. Di samping kanannya tuan rumah Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, sementara barisan belakang Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tidak hanya itu, satu kejutan terjadi menjelang dimulai sidang KTT Global yang dipimpin Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Saat itu mendadak Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendatangi Presiden Jokowi yang duduk di samping kanan PM Kishida. Melihat Presiden Biden datang, Jokowi langsung berdiri menuju ke kanan mendekati Presiden Biden dan menyalaminya. Presiden Biden membisikkan sesuatu kepada Joko Widodo. Tak lama kemudian, protokol sidang langsung mendekati keduanya dan mengingatkan bahwa sidang KTT Global akan segera dimulai. Kejadian mengejutkan itu sekitar 1 menit dan Jokowi kembali duduk ke kursi sidang di sebelah kanan PM Kishida. Sidang akhirnya baru dimulai sekitar pukul 18:15 di lokasi KTT G7 Hiroshima, Jepang pada 20 Mei. Keputusan yang diadopsi pada KTT G7 di Hiroshima, Jepang disebut mengejar tujuan penahanan Rusia dan Cina. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia yakni Sergei Lavrov pada Majelis ke-31 Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan pada Sabtu 20 Mei 2023. Dikutip dari TESS Minggu 21 Mei, Lavrov menunjukkan bahwa jalur barat telah benar-benar hidup lebih lama dalam bentuk yang telah dikembangkannya dalam kebijakan luar negeri Rusia baru-baru ini. Sebab Rusia memulai jalur konfrontasi paling dramatis dengan blok agresif yang terdiri dari Amerika Serikat, Eropa, Uni dan Aliansi Atlantik Utara. Tujuannya diumumkan dengan lantang dan terus terang, yaitu untuk mengalahkan Rusia di medan perang dan tanpa berhenti di sini untuk melenyapkan nanti sebagai saingan geopolitik. Ditambahkan Lavrov boleh dikatakan bersama dengan negara lain manapun yang mengklaim tempat independen di dunia, mereka akan diteken sebagai lawan. Diplomat tinggi itu juga menunjukkan bahwa komunitas ahli negara-negara barat secara terbuka mendiskusikan perintah untuk menyusun skenario yang ditujukan untuk perpecahan Rusia. Dan mereka tidak menyembunyikan bahwa keberadaan Rusia sebagai pusat independen tidak sesuai dengan tujuan Barat. Sebelumnya, negara-negara kelompok 7 atau G7 merilis pernyataan bersama pada hari Sabtu. Sebelum akhirnya KTT kelompok tersebut di kota Hiroshima, Jepang, G7 menyebut Ukraina dalam beberapa ketentuan pernyataan termasuk yang terkait dengan Cina, tetapi hanya satu paragraf pendek dari dokumen setebal 40 halaman yang didedikasikan langsung untuk krisis Ukraina. Negara-negara G7 mengatakan mereka berkomitmen untuk mengintensifkan dukungan diplomatik, keuangan, kemanusiaan, dan militer mereka untuk Ukraina untuk meningkatkan biaya ke Rusia dan mereka yang mendukung Moskow dalam konflik tersebut. Pada hari Jumat, para pemimpin G7 mengadopsi pernyataan khusus tentang Ukraina menentukan posisi mereka dalam masalah ini termasuk sanksi terhadap Rusia. Para peserta KTT meminta Rusia untuk menghentikan agresi yang sedang berlangsung dan menarik pasukan dan peralatan militernya dari seluruh wilayah Ukraina yang diakui secara internasional. Perdamaian yang adil tidak dapat diwujudkan tanpa penarikan pasukan dan peralatan militer Rusia secara lengkap dan tanpa syarat, dan ini harus disertakan dalam setiap seruan untuk perdamaian. G7 juga berjanji untuk melanjutkan pasokan senjata aktif mereka ke Ukraina jika konflik militer berakhir.
Maskapai Rusia melakukan 2.000 penerbangan dengan pesawat yang dilengkapi suku cadangan pada 2022 karena sanksi yang mempengaruhi industri penerbangan negara itu menurut surat kabar Rusia Kommersant. Surat kabar itu mengutip Viktor Basalgin, Kepala Pengawas Transportasi Negara Rusia Rostrans-Nadzor, yang melaporkan informasi tentang penerbangan tersebut ke Komite Transportasi Duma Negara pada hari Selasa. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, Amerika Serikat dan lusinan pemerintah lainnya telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia sebagai hukuman. Sanksi-sanksi ini berusaha membatasi kemampuan Moskow untuk memperoleh dan membuat senjata, tetapi mereka juga membatasi pengiriman suku cadang yang dibutuhkan untuk industri otomotif dan penerbangan negara itu. Kommersant yang menulis bahwa mereka memiliki audio pertemuan hari Selasa melaporkan bahwa Basalgin mengatakan kepada anggota parlemen bahwa meskipun memiliki akses terbatas untuk mendapatkan komponen pesawat baru, penerbangan sipil Federasi Rusia memenuhi tugasnya untuk pengiriman penumpang tanpa gangguan. Pada hari Senin, The New York Times melaporkan bahwa meskipun ada sanksi, ribuan pengiriman yang berisi suku cadang pesawat berhasil masuk ke Rusia pada tahun 2022. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh agregator data perdagangan impor Genius Times menemukan bahwa barang bernilai puluhan juta dolar sebagian dikirim melalui jaringan terlarang ke maskapai penerbangan yang disebutkan dalam sanksi oleh pemerintah AS. Meskipun bagian barat ini masuk ke negara itu, pesawat Rusia tetap terbang dengan pelanggaran yang secara langsung mempengaruhi keselamatan penerbangan. Surat kabar itu menulis bahwa pejabat Rostrans-Nadzor tidak merinci apakah angkanya untuk 2.000 penerbangan yang dilakukan dengan bagian yang kadaluarsa merujuk pada penerbangan komersial atau semua jenis perjalanan udara. Kommersant juga mencatat bahwa perusahaan manajemen lalu lintas udara negara Rusia melayani 1,4 juta penerbangan termasuk rute transit dan internasional pada tahun 2022. Najmuddin Meskati, seorang profesor teknik dan hubungan internasional di University of Southern California, mengatakan kepada Newsweek bahwa sanksi terhadap penerbangan dan sektor lainnya akan semakin mendorong Rusia dan Iran ke pangkuan satu sama lain. Ia mengaku telah mendengar tentang keadaan industri penerbangan sipil Rusia yang semakin mengerikan karena sanksi yang serupa dan sejajar dengan armada penerbangan sipil Iran setelah 40 tahun sanksi. Ditambahkannya bahwa pejabat Iran telah menemukan cara untuk menghindari sanksi, dan itulah alasan lain Rusia baru-baru ini menandatangani kontrak dengan Iran untuk melayani pesawat mereka di Iran. Karena pengalaman panjang Iran dan jaringan dealer dan suku cadang bawah tanah yang mapan, baik asli maupun palsu yang telah ada dan bekerja dengan baik. Kommersant berbicara dengan perwakilan di beberapa maskapai besar di Rusia yang semuanya menyangkal penggunaan suku cadang kadaluarsa di pesawat mereka. Sumber-sumber ini juga mengatakan mereka tidak mengetahui maskapai lain yang mengalami pelanggaran keselamatan karena masalah dengan suku cadang pesawat. Rusia kembali memperketat sanksi dengan memblokir akses masuk pada 500 pejabat penting di Amerika Serikat. Salah satu pejabat yang masuk daftar hitam Rusia adalah mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pengumuman tersebut dirilis Kementerian Luar Negeri Rusia atas perintah dari Presiden Vladimir Putin sebagai tanggapan dari tindakan tidak ramah yang dilakukan negara G7 yang baru-baru ini melayangkan sanksi pelarangan impor permata, tembaga, aluminium dan nikel dari Rusia.
Tidak hanya itu, G7 juga turut membatasi perdagangan dan penggunaan berlian yang ditambang, diproses serta diproduksi di Rusia dengan tujuan untuk menekan pendapatan kuartalan Moskow. Agar militer Putin kesulitan memasok senjata dan alat perang selama invasi berlangsung. Meski larangan G7 tak memberikan dampak signifikan bagi prospek ekonomi Rusia, namun demi menggertak Barat, Putin akhirnya menyetujui dekret terkait pelarangan 500 orang AS menginjakan kakinya di Rusia. Tidak hanya Barack Obama dalam sanksi tersebut, Rusia juga turut memblokir akses masuk mantan Duta Besar AS John Huntsman, sejumlah senator dan Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Charles Hugh Brown Jr., serta beberapa pembawa acara TV AS termasuk Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, dan Seth Meyers. Sanksi seperti ini bukan kali pertama yang dilayangkan oleh Rusia. Selama setahun terakhir, negara beruang merah ini diketahui telah berulang kali memperketat sanksi terhadap sejumlah negara barat. Di antaranya seperti pemblokiran mata uang euro sebagai alat transaksi di Rusia, serta pemangkasan produk minyak mentah sebesar 500.000 barel. Hingga sejumlah perusahaan minyak di Eropa dilanda kebangkrutan setelah salah satunya depot perusahaan minyak kondang di Eropa yakni PKN Orlen yang kini mengalami kebangkrutan usai merugi $27 AS per hari. Ancaman ini bahkan membuat anggaran belanja energi di UE membengkak mencapai hampir 800 miliar euro hanya untuk melindungi rumah tangga dan perusahaannya dari ancaman krisis energi. Pasukan militer Rusia telah meningkatkan posisi pertahanan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina Selatan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut karyawan Ukraina yang bekerja di pabrik itu, pasukan Rusia telah menggali parit baru di sekitar kota dan meletakkan lebih banyak ranjau. Kamera pengintai di pabrik mengarah ke utara melintasi reservoir yang luas menuju wilayah yang dikuasai Ukraina memperlihatkan lubang parit baru. Rusia telah mengatur posisi tembak di atas beberapa bangunan pabrik selama beberapa bulan. Selain itu, jaring telah dipasang untuk mencegah drone memasuki wilayah itu. Langkah-langkah yang dijelaskan oleh 2 orang Ukraina yang bekerja di pembangkit listrik dan 2 penduduk lainnya di kota Enerhodar menggarisbawahi resiko perang terhadap keamanan fasilitas itu seperti diberitakan Reuters pada Jumat 19 Mei 2023. Berita itu muncul menjelang serangan balasan yang diharapkan di wilayah itu. Sebelumnya, Reuters mengabarkan pada 27 April 2023 lalu, Rusia membangun benteng yang membentang dari Rusia Barat ke Crimea dan parit yang sangat luas. Gambar satelit dari ribuan posisi pertahanan baru yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan Rusia telah menggali titik-titik strategis utama. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengunjungi pos komando depan di wilayah Zaporizhia yang diduduki Ukraina untuk pemeriksaan pasukan pada Jumat 19 Mei. Kementerian Pertahanan Rusia memposting video kunjungan itu di media sosial. Kementerian mencatat Shoigu juga mendengarkan laporan dari Komandan Kelompok Vostok dan petugas markas. Pada Jumat 19 Mei, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan pembangunan beberapa ribu benteng pertahanan di sepanjang perbatasan Rusia dengan Ukraina dan di wilayah yang diduduki oleh Rusia telah selesai. Selain Zaporizhia, langkah-langkah keamanan juga diperketat di jalur kereta api Crimea. Otoritas Rusia di wilayah Crimea mengumumkan kabar itu pada hari
ini sehari setelah ledakan yang diduga menggelincirkan kereta barang. Menteri Perhubungan Nikolai Lukashenko mengatakan bahwa langkah-langkah telah diperkuat dan sekarang berdasarkan hasil penyelidikan langkah-langkah tambahan akan diambil untuk memastikan keamanan maksimum semua bagian jalur kereta api di Republik Crimea. Bos tentara bayaran grup Wagner Yevgeny Prigozhin pada Sabtu 20 Mei kemarin mengklaim pasukannya telah merebut total Bakhmut, Ukraina Timur. Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada kelompok Wagner dan militer angkatan bersenjata Rusia atas pembebasan Bakhmut di DPR. Putin pun berjanji akan memberikan penghargaan kepada prajurit yang berperan besar dalam perebutan Bakhmut. Bakhmut telah menjadi tempat pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam serangan Rusia ke Ukraina. Grup Wagner seperti diketahui telah mempelopori perjuangan pihak Rusia dan merebut Bakhmut dan diyakini telah menderita kerugian besar dalam penyerbuan kota selama berbulan-bulan. Dalam video yang diposting di Telegram, Prigozhin mengklaim bahwa pasukannya sepenuhnya membebaskan Artemov, sebutan Bakhmut. Dia berdiri dengan para pejuang di belakangnya yang memegang bendera Rusia dikelilingi reruntuhan. Prigozhin menyampaikan para pejuang grup Wagner akan terlebih dahulu memeriksa kota Bakhmut yang telah berhasil direbut sebelum menyerahkannya kepada tentara resmi Rusia pada 25 Mei mendatang. Pengumuman grup Wagner datang saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil bagian dalam KTT G7 di Jepang. Prigozhin yang mengenakan seragam kamuflase mengatakan operasi untuk menangkap Bakhmut berlangsung selama 224 hari. Pertempuran tersebut telah meratakan pusat penambangan garam yang pernah berpenduduk sekitar 70.000 orang. Prigozhin yang semakin terlibat dalam pertarungan publik dengan tentara resmi Rusia mengatakan kerugian Moskow akan jauh lebih kecil jika bukan karena jenderal yang tidak kompeten. Dia telah lama mengeluh tentang grup Wagner yang tidak diberikan jumlah amunisi yang sesuai. Dalam video itu ia mengungkap hanya ada Wagner di medan perang yang melawan tentara Ukraina dan juga melawan birokrasi Rusia. Rusia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dalam langkah tit for tat setelah pengadilan menyerukan penangkapan Presiden Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang pada bulan Maret lalu. Dikutip dari database Kementerian Media Rusia melaporkan pada Jumat bahwa jaksa Inggris yakni Harim Khan yang berusia 53 tahun ditambahkan ke daftar orang yang dicari Kementerian Dalam Negeri.
Moskow membuka khusus terhadap Han dan 3 hakim ICC pada 20 Maret 2023. Gambar Han dapat dilihat di database Kementerian Dalam Negeri Rusia pada hari Jumat. Pemberitahuan tersebut menggambarkan dia sebagai pria yang lahir pada tanggal 30 Maret 1970 di Edinburgh, Skotlandia, tetapi tidak menyebutkan pelanggarannya. Komite Investigasi Rusia yang menyelidiki kejahatan besar mengatakan pada bulan Maret bahwa Han sedang diselidiki untuk penuntutan kriminal terhadap seseorang yang diketahui tidak bersalah. Dia juga sedang diselidiki karena diduga mempersiapkan serangan terhadap perwakilan negara asing yang mendapat perlindungan internasional, kata para penyelidik. Sebagaimana diketahui, surat perintah ICC yang dikeluarkan pada 17 Maret memerintahkan penangkapan terhadap Putin dan Ombudsman Rusia untuk hak-hak anak, yakni Maria Lvova-Belova, atas tuduhan kejahatan perang terkait penculikan anak-anak Ukraina. Rusia dan Putin menyangkal kejahatan perang apapun selama invasi Ukraina dengan mengatakan bahwa mereka adalah korban agresi dan kebohongan Barat. Kiev mengatakan lebih dari 16.000 anak Ukraina telah dideportasi ke Rusia sejak awal serangan Moskow pada Februari tahun lalu. Dengan banyak yang diduga ditempatkan di institusi dan panti asuhan. Rusia yang bukan anggota ICC telah membantah kredibilitas surat perintah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji langkah pengadilan sebagai keputusan bersejarah dari mana tanggung jawab bersejarah akan dimulai. Presiden AS Joe Biden mengatakan surat perintah penangkapan untuk Putin dibenarkan.